levelnya itu ada 3. Ada yang disebut dengan sahibul Quran, ada yang disebut dengan al-mahir bil Quran, ada yang disebut dengan ahlul Quran. Nah, yang selalu berakrab-akraban dengan Quran, tiap hari baca meskipun gak hafal, itu disebut dengan sahibul Quran, sahabatnya Quran. Itu yang nanti dapat syafaat dari Quran tuh. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, sahabat Quran. Naik sedikit disebut dengan al-mahir bil Quran, ma'as safaratil kiramil baroroh. Nanti dia bareng dengan malaikat yang paling berbakti dengan Tuhan. Ya, surganya bersama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mari sama-sama Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syarrifna bisyarafatil Qur'an wa albisna bikhil'atil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'a ahlil Qur'an wa najjina minan nirani bisyafa'atil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al aizza, yang mulia dan yang kami muliakan, para alim, ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus ketua pembina Yayasan Islam Pendidikan Al-Azhar, Pendidikan Islam Al-Azhar Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustad Al-Qari Haji Mu'arrif Abbas beserta seluruh jajaran, ketua yayasan, saya lupa namanya tadi, Al-Mukarram Bapak Masrur beserta seluruh jajaran Al-Mukarram, Kepala Sekolah SMP Al-Azhar 19 Cibubur, Pak Haji Sopan. Mudah-mudahan sopan. Amin. Sesuai dengan namanya. Beserta seluruh jajaran. Kenapa Bu Haji? Sambil makan tidak apa-apa, asal makannya nggak berisik gitu. Harga minyak naik apa turun Pak Haji? Naik lagi ya? Ya Allah, yang turun kolor doang. Dan seluruh hadirin, adik-adik sekalian, serta wali siswa, wali murid yang hadir dalam kesempatan Khatmul Quran ini, mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kira-kira Bapak Ibu bangga melihat putra-putrinya tampil di depan baca Quran dengan suara lantang, kemudian makhrajnya bagus. Kira-kira senang, bersyukur, bangga Ibu? Mudah-mudahan ke depan tambah bagus Pak Haji ya. Karena saya tadi dengar ada program tahsin, ada program tahfidz. Saya pernah mendengar dari guru saya, Dr. Fatoni, mungkin Ustadz
Mu'arif Abbas pernah dengar. Kata beliau, bagusnya bacaan Al-Quran seseorang itu ketika sudah tidak terlihat datangnya dari mana. Bagusnya bacaan Al-Quran seseorang ketika sudah tidak terlihat dia datangnya dari mana. Kita sudah tidak bisa menebak begitu. Abwaba misalnya, kira-kira datang dari mana tuh? Kalau ada orang bacanya begitu. Kalau nggak dari Tegal, dari Brebes. Pak Sopan dong ya. Wajannatin alpapa. Nah, kira-kira dari mana tuh? Kalau nggak dari Tasik, dari Garut. Ya, kebanyakan orang Tasik, orang Garut yang tidak belajar Quran itu kesulitan mengucapkan huruf fa. Fitnah lu, fitnah, fitnah. Nah, itu. Betul apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang mana tuh kira-kira? Itu kalau nggak orang Sulawesi, orang Makassar itu paling sulit menyebut huruf ro itu. Dia ra dia. Tapi yang nggak belajar Quran ya. Orang Betawi kesulitannya yang nggak belajar Quran itu menyebut huruf zal dengan lo. A'uzu, dia nggak bisa a'uzu, nggak bisa a'uzu. Yang paling parah Betawi pinggiran. A'udzubillah, gue mah a'udzubillah, gue mah. Jolim lu jolim gitu. Jolim. Nah, Jawa yang tidak belajar tajwid itu paling sulit menyebut huruf ain tuh. An'amta nggak bisa dia an'amta, an'amta dia. Alhamdulillahi rabbil ngalamin dia. Jogja ya? Tapi yang nggak belajar Quran. Jadi bagusnya bacaan Al-Quran seseorang ketika dia sudah tidak terlihat datangnya dari mana. Alhamdulillah kita punya guru Qori. Beliau orang Aceh, pasti dialek Aceh terlihat kalau beliau lagi ngomong begitu. Tapi kalau sudah baca Quran nggak kelihatan Acehnya itu, udah kelihatan kayak orang Arab aja udah. Saya punya kawan beberapa imam di Istiqlal itu, ada orang Madura, Taiye, ada orang Bogor, Sunda. Baca Qurannya udah lahnul Arabi gitu, sudah. Nah itu berarti udah bagus itu. Mudah-mudahan ini ke depan menjadi sekolah percontohan. Pokoknya kalau sudah urusan Quran jadi marbotnya pun kita harus mau. Saya punya guru Kiai Ahsin Sakho Muhammad, beliau pernah ngomong begini, saya kalau urusan Quran jadi tukang sapunya pun saya mau. Kenapa kira-kira Ibu? Bukan tukang sapunya, tetapi materi yang diberikan Allah kepada kita, yaitu kalamullah, yang keutamaannya itu wa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala sairi khalqi. Keutamaan Al-Quran, kalamullah dibanding seluruh kalam, ucapan, kata-kata selain Al-Quran, kafadlillahi ala sairi khalqi. Bandingannya jauh sekali itu. Seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Gak ada bandingannya dong kalau begitu. Kata para ulama, mohon maaf, siapapun apapun yang hidupnya selalu berakraban dengan Al-Quran, maka dia akan mulia. Saya tadi dengar cerita dari Ustadz Mu'arif itu. Berkah Quran beliau bisa keliling dunia itu Pak Haji. Berkah Quran ya. Mungkin nggak modal kali ya dulunya, tapi dibayarin berkah Quran. Ke Dubai, ke Amerika, ke Eropa. Luar biasa beliau. Nah, mudah-mudahan adik-adik yang sekarang dibekali Al-Quran, mudah-mudahan bisa dakwah keliling dunia bi barokatil Quran gitu. Siapapun, kata para ulama, apapun yang hidupnya selalu akrab dengan Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah melalui Al-Quran. Mohon maaf, kenal malaikat Jibril? Pernah ketemu? Belum. Kenapa beliau didaulat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Sayyidul Malaikah, sebagai rajanya malaikat, tuannya malaikat? Kira-kira kenapa itu? Karena beliau mau atau diamanahi oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak ada yang jawab ini Pak Haji.
Sallu ala Nabi Muhammad. Pelit banget, sallu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang koret merepet jahe adalah orang yang apabila disebut nama Nabi tidak bersolawat kepada beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi ada yang keliru, mohon maaf ya. Ada kiainya nyuruh sallu ala Nabi Muhammad atau sallu ala Muhammad, dia jawab sallu alaih, keliru tuh. Ngajak lagi kalau begitu. Sallu fi'il amar, sallu ala Nabi, berarti jawabannya bagaimana? Bisa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menggunakan fi'il amar atau menggunakan fi'il madhi, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Begitu Pak ya, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dalam hati Ustaz ya enggak apa-apa, biar kelihatan syiarnya gitu loh. Mohon maaf, kenal Abu Lahab? Ibu kenal Abu Lahab? Bukan Bapak Lahab yang tukang bakso, bukan. Abu Lahab kenal? Pernah ketemu? Enggak pernah. Ayatnya tiap hari dibaca. Alhamdulillah. Tabbat yada Abi Lahabin wa ta. Tapi hati-hati ini kalau mengimami, mohon maaf, kalau mengimami harus persiapan. Ada orang nggak persiapan pakai surat Tabbat itu baik, bulak-balik. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabbat yada Abi Lahabin wa tabbat yada. Nggak selesai karena nggak persiapan. Mohon maaf, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, meskipun hadisnya mu'allaq, nggak tahu mu'allaq itu apa ya, pokoknya ada di dalam Bukhari, itu Abu Lahab dimimpikan oleh kerabatnya keluar dari jari jemarinya air itu Pak Haji. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda rukhsatul adab, keringanan siksa. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena dulu ketika Rasulullah keponakan beliau lahir, diberitakan oleh hamba sahaya beliau yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah, beliau riang, girang, gembira itu. Wahai majikanku, telah lahir keponakanmu. Betul, telah lahir, betul. Kalau begitu, karena kamu bawa kabar gembira, aku bebaskan kamu. Bahkan dalam satu riwayat, Abu Lahab ini bersedekah dengan ratusan unta itu. Saking bahagianya mendapatkan keponakan baru, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu setiap hari Senin, dalam hadis itu keluar dari jari jemari Abu Lahab air sebagai bentuk keringanan siksa itu. Sehingga mohon maaf, ada seorang ulama hadis namanya Al-Hafidh Syamsuddin Ad-Dimashqi membuat syair begini Pak. Idza kana hadza kafiran jaa dhammu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada famaddannu bil 'abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bisa diulang? Itu saya ngapalinnya setahun Pak Haji. Idza kana hadza kafiran, kata Syamsuddin Ad-Dimashqi, kalau yang ini saja kafir, maksudnya Abu Lahab, itu sudah dicela dinas oleh Quran kekal di neraka selamanya, tetapi datang setiap hari Senin yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada, datang kepada dia keringanan siksa disebabkan bahagia atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, famadhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi. Bagaimana perkiraanmu dengan orang yang setiap hari bahagia dengan hadirnya Rasulullah, yang setiap hari bersyukur kalau mendengar nama Nabi itu langsung disaut dengan sholawat begitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggak nyaut lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana dengan orang yang setiap hari bersolawat, setiap hari bahagia kalau mendengar nama Nabi itu? Bapak kalau mendengar istri Bapak dulu sebelum nikah ya, disebutkan namanya, senangnya luar biasa. Masa ketika disebutkan kekasih kita yang
Mau meninggal saja yang ingat adalah umatnya begitu. Masa kita tidak senang, tidak bahagia? Bagaimana perkiraanmu, kata Syamsuddin Ad-Dimashqi, dengan orang yang setiap hari bahagia, bersyukur, bersolawat kepada Rasulullah, kemudian dia meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah, dalam keadaan bertauhid. Yang kafir saja, Abu Lahab, mendapatkan keringanan siksa. Bagaimana dengan mereka yang beriman, bertauhid? Demi Allah, kata beliau, orang yang demikian akan diselamatkan oleh Allah, akan diberikan petunjuk, akan diberikan solusi dari segala persoalan yang menghimpit, akan dibimbing dunia akhirat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau kasih ijazah ya, mau kasih ijazah ini, mudah-mudahan diamalkan. Karena padanan Quran itu sholawat. Saya dulu belajar dengan Kiai Mufid Jogja. Beliau itu kiai yang anti proposal, Pak Haji. Bikin pondok gak pernah minta-minta. Datang ke pemerintah datang, gak pernah. Beliau senjatanya dua, bi'aunillah wa bisyafaati Rasulillah. Tangan kanan saya Quran, tangan kiri saya sholawat. Itu saja senjata beliau katanya. Sampai punya 15 pesantren sekarang, santrinya hampir 10.000. Saya kasih ijazah, mudah-mudahan diamalkan ya. Siap Pak Haji? Ini saya ijazah dapat dari Habib Sagap Nurul Iman Parung. Pernah ke Parung? Nurul Iman Parung. Ini ijazah namanya Syajaratun Nukud. Syajaratun Nukud, pohon uang, pohon duit. Ini kalau udah urusan duit, insya Allah senang semua ini. Jadi dulu beliau ini mondok di Aljazair. Namanya guru, mohon maaf ya, beliau berguru kepada Syekh Balqaid namanya. Dilihat oleh Syekh Balqaid, kayaknya Sagap kalau pulang ke Indonesia bakal melarat ini, bakal susah hidupnya. Kelihatan namanya guru, haliah murid, keadaan murid itu mau lahir mau batin kelihatan. Sagap sini, ini saya punya amalan biar kamu nggak susah, biar kamu ini seolah-olah di depan rumahmu ada pohon uang. Kiai, guru, saya ini belajar ke sini mau jadi sufi, mau belajar tazkiyatun nafs, mau belajar membersihkan diri, bukan nyari dunia. Udah amalin aja, kata Habib Balqaid, kata Syekh Balqaid gurunya Habib Sagap. Memang redaksinya bagaimana? Redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini solawat saya namakan solawat Syajaratun Nukud, pohon uang. Anda baca 400 kali setelah sholat isya, tidak keluar dari sholat subuh. Kalau keluar bagaimana? Dia diqodho pagi harinya. Redaksinya bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibaca 400 kali setelah sholat isya, tidak keluar subuh. Demi Allah, saya istiqomah, kata Habib Sagap, mengamalkan itu 7 tahun. Pertama kali datang ke Indonesia, istri saya sakit, harus ngutang kemana-mana. Saya hanya punya baju satu saja, tapi saya istiqomah mengamalkan sholawat Syajaratun Nukud itu. Sampai yang pelit bin bakhil sekalipun bolong gitu. Apa namanya? Sakunya pengen ngasih duit ke saya. Udah banyak, saya udah banyak. Sampai begitunya. Itu kalau sudah dimakbul orang begitu ya doanya. Demi Allah, saya punya pesantren 3, santri 27.000 gratis. Dari mana duitnya saya nggak tahu. Pernah ke Parung? Pesantren namanya Nurul Iman, di belakang pasar Parung gitu.
Itu santrinya 27.000 gratis semua. Beliau yang biayai. Jawaban beliau satu, bi barakatis sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Santai saja katanya beliau sambil ngasuh anak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pegang tasbih. Sambil ngasuh cucu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil nonton TV pegang tasbih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama deh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Diniatkan juga untuk memenuhi hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sholawati beliau. Jadi memang hak beliau untuk kita sholawati. Apalagi ada satu hadis, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang paling mulia, paling istimewa, paling agung adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya guru, dianggap banyak bersolawat kepada Nabi itu minimal berapa kali? Dalam satu hari minimal 300 kali kata guru saya ya. Ini saya kasih 400 kali. Jadi redaksinya mudah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Biar hidup kita nggak susah, walaupun dalam keadaan biasa-biasa saja, tapi merasa cukup, keluarga sehat, anak-anak rajin sekolah, anak-anak rajin belajar, menghafal jadi mudah. Itu yang kita harapkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, baru satu ijazah. Jadi siapapun apapun yang hidupnya selalu bergandengan dengan Al-Quran, dia akan mulia. Malaikat Jibril mulia karena bergandengan dengan Al-Quran. Mohon maaf, Lailatul Qadar, apa itu Lailatul Qadar? Kenapa malam ini mulia? Siapapun yang beribadah dan ibadahnya bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, bentar lagi masuk Ramadan ini, maka seluruh ibadahnya akan dilipat gandakan khairun min alfi syahrin. Lebih baik, lebih utama daripada beribadah melebihi 1000 tahun. Kalau dikalkulasi kira-kira 84 tahun. Ada yang di sini umurnya 84 tahun? Bu Haji, usianya berapa? Pisang. Ada yang usia 84 tahun di sini? Ada? Nggak ada. Pak Muarif masih muda. Ini kayaknya 48 ya? Oh, belakang. Pintu. Ibadah apapun, mohon maaf, kalau bergandengan, bertepatan ya dengan turunnya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Mohon maaf, baca Quran satu hurufnya berapa pahala? 10 kebaikan. Dikurangi, dihapus daripadanya 10 kesalahan. Kalau Bapak Ibu baca Quran dan bacaannya bertepatan dengan Lailatul Qadar, tidak lagi dikalikan 10 kebaikan, tetapi khairun min alfi syahrin, satu hurufnya. Itu yang disebut oleh guru kami Profesor Ali Mustafa Yakub sebagai mega bonus Ramadan namanya. Meskipun umur umat Rasulullah pendek-pendek, tetapi Allah Rasulullah memberikan kesempatan kepada kita untuk mencari amal-amal yang pahalanya bisa melebihi umur kita. Salah satunya Lailatul Qadar. Mohon maaf, kita ini semangat di awal kalau masuk Ramadan, loyo di akhir. Itu yang keliru. Semangat di awal, loyo di akhir. Padahal kalau melihat praktek ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau di 20 pertama biasa saja. Tapi ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, baru tancap gas itu. Kenapa kira-kira? Kalau digambarkan oleh Sayyidah Aisyah, syaddami izarah, sampai mengencangkan sarungnya, wa ahya lailah, sampai menghidupkan malam-malamnya, dibangunkan keluarganya, sampai yang istihadah sekalipun dibangunkan. Wa aiqadha ahlah,
Yang istihadah dulu dibangunkan oleh Rasulullah, suruh i'tikaf di masjid. Digambarkan dalam hadis itu, bawa baskom mereka. Jadi dulu belum ada softtek, mohon maaf softtek ya. Adanya masih kain. Kemudian bawa baskom, duduk di atas baskom agar darahnya tidak tumpah. Itu mereka lakukan, korbankan tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan mega bonus Ramadan yang datangnya setahun sekali, khairun min alfi syahrin, dan adanya di 10 terakhir Ramadan itu. Bahkan Nabi mengatakan iltamisuha fil ashril bawaki, cari di 10 terakhir, dirinci di hari-hari ganjil itu. 21, 23, 25, 27, 29. Kalau Bapak menggenapkannya 10 terakhir itu tancap gas begitu, insya Allah tiap tahun dapat Lailatul Qadar itu. Tapi kemarin ada ibu namanya Lailatul Qadar. Saya punya kawan ustadz juga, namanya Fir'aun Maulana. Saya nggak tahu itu. Ustadz, kenapa dikasih nama Fir'aun Maulana? Nggak tahu, ibu saya ngasih nama Fir'aun kan. Mudah-mudahan meskipun umur kita pendek-pendek, kita dapat Lailatul Qadar semua, Bu ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Mati meninggal dalam keadaan kita banyak beramal itu. Kalau aminnya sudah banyak batuk begitu, udah selesai saya. Saya pernah ke Papua, ke Kaimana itu. Itu imamnya luar biasa, bagus banget. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, aminnya begitu. Seharusnya kan amin, menyesuaikan imam lah kira-kira begitu. Saya bilang itu menyuruh imam cepat-cepat, kata saya. Gak paham kan? Udah lapar dek, udah ya. 10 menit lagi selesai. Saya tadi datang ke sini jam 8:30. Tampil jam 11 saya. Nunggu 3 jam di sini. Oke, sebentar lagi. Tenang. Man, dalam hadis, man kharaja min baitihi li talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar rumahnya dengan niat thalabul ilm, mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang. Hatta di sini kalau bahasa santri ghoyah namanya. Harus sampai mughoyah, harus sampai selesai. Misalnya Pak Haji di belakang nih ya. Di tengah jalan nih belum selesai ngaji nih. Pulang ketabrak tronton misalnya. Itu nggak syahid. Saya ancam dulu. Jadi harus sampai selesai baru dianggap sabilillah, baru dianggap sebagai orang yang berjuang di jalan Allah, berada di jalan Allah. Makanya mohon maaf, orang mati itu dianggap syahid tidak hanya dalam keadaan berperang, tetapi beragam. Dalam hadis banyak, salah satunya al-mabtun. Al-mabtun, tahu al-mabtun? Orang yang sakit perut. Bapak misalnya sakit perut, meninggal disebabkan karena misalnya. Selama dia muslim dan tidak melakukan maksiat, insya Allah minasyuhada. Jadi ibu kalau sakit perut yang sabar, jangan-jangan akhir hayat ibu itu. Tapi tetap diobatin. Ada lagi al-mat'un, orang yang mati disebabkan karena ta'un, wabah. Wabah apa saja? Flu burung, flu babi, flu monyet. Sekarang flu apa namanya? Covid misalnya. Omikron. Ada lagi datang kemarin. Delta Kron dan seterusnya. Meninggal disebabkan karena wabah, selama dia muslim dan tidak melakukan maksiat, insya Allah minasyuhada. Insya Allah. Saya punya kawan istirahat bangun jam 4 sore. Ini rame-rame ada apa? Ini Bang Anu meninggal di rumah sakit, enggak. Meninggalnya tenggelam katanya. Saya mikir, oh ternyata orang ini hobinya ini Pak,
mancing itu. Jadi hati-hati ibu ya. Hobi itu bisa menyebabkan dia meninggal sesuai hobinya itu. Hobinya mancing, meninggalnya tenggelam. Tapi kalau hobinya baca Quran, insya Allah meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Kita mah pengennya begitu. Belum lama ada qori dari Jawa Timur, baru baca 2 ayat itu. Surat Tabarok kalau tidak salah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Meninggal, ya Allah, pinter banget meninggalnya dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Ini jadi bahas kematian ini Pak Haji. Saya punya kawan Ihsan Mokoginta namanya, mu'alaf, temannya Syamsul Arifin Nababan. Itu beliau meninggal dalam keadaan tahiyat Pak Haji. Luar biasa itu. Itu mu'alaf ya, kita kan Islam dari kecil nih. Itu mu'alaf. Asyhadu an la ilaha illallah. Meninggal, ya Allah, enak banget, pinter banget meninggal dalam keadaan sholat. Belum lama di UIN Jakarta, ada yang kuliahnya di UIN, saya alumni UIN. Ada seorang penyair namanya Hamid Jabbar, asli ini cerita, Hamid Jabbar. Itu beliau kalau sudah berpuisi, semua orang terhipnotis. Di atas, semua orang melihat ke atas. Di bawah, semua orang melihat ke bawah. Terjatuh, dia menjatuhkan diri, meninggal Pak Haji. Dalam keadaan menjatuhkan diri. Oh betul kata ulama, orang itu biasanya meninggal sesuai dengan hobinya. Saya punya murid, ini saya bawa santri. Santri ini ayahnya kiai, sering ceramah seperti inilah. Itu di tengah ceramah meninggal Pak Haji. Enak banget meninggal dalam keadaan sedang menyampaikan ilmu. Kalau yang ini nanti dulu, Pak Sopan dulu yang agak tuaan. Ustaz takut juga Ustaz. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah semua ini. Apa yang kita kumpulkan ini percuma kalau akhir hayat kita buruk. Mudah-mudahan adik-adik yang sekarang menghafal Quran ini menjadi hobi terbaiknya, sehingga kita berharap akhir hayat kita semua ini dalam keadaan sedang memegang Quran, sedang dalam keadaan membaca Al-Quran. Yang ketiga, mohon maaf, orang yang mati meskipun tidak dalam keadaan berperang disebut dengan al-gharik, orang yang tenggelam, mau tsunami kayak tadi itu, selama dia muslim dan tidak melakukan maksiat. Ada lagi dalam hadis al-harik, orang yang terbakar, itu pun dianggap syahid, dihukumi syahid kalau dia tidak melakukan maksiat dan dia muslim. Ada lagi perempuan yang meninggal disebabkan karena melahirkan. Kata ulama, baik bayi itu masih di dalam perut maupun sudah keluar. Kalau dia muslimah dan tidak karena hasil zina misalnya, bayinya itu insya Allah minasyuhada. Insya Allah minasyuhada. Nah terakhir, ada lagi satu, sahibul hadam namanya. Orang yang meninggal disebabkan karena terkena reruntuhan. Ibu, bapak misalnya jamaah sholat zuhur di masjid, ingin sholat berjamaah, tiba-tiba genteng masjid jatuh, terkena kepala misalnya, meninggal, insya Allah minasyuhada, selama datang ke masjidnya untuk sholat berjamaah. Tapi kalau datang ke masjid buat nyolong apa itu namanya, kenceleng masjid, bukan syahid itu sangit. Nah, termasuk adik-adik ini yang sedang belajar, yang sedang kuliah, yang sedang pesantren, selama dia berproses atau dalam proses belajarnya meninggal misalnya, insya Allah minasyuhada. Jadi saya ancam nih Pak Haji ya, jangan pulang duluan. Hatta di situ kalau bahasa santri goyah, yarji, harus sampai mugoyah, harus sampai selesai. Kembali mohon maaf, kenapa Lailatul Qadar itu malam istimewa? Kenapa kira-kira? Karena Al-Quran diturunkan pada malam itu. Ada yang tahu ayatnya? Ada yang hafal? Ini memperhatikan ini khusyuk atau bagaimana ini?
Ada yang tahu ayatnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Hati-hati ini yang kalau ngimami ini harus persiapan. Ada yang baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata makmumnya til, jangan tul. Diulang lagi. Inna anzalnahu fi lailatul til, kata makmumnya. Karena nggak persiapan itu. Diulangi lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Udah betul kata makmumnya. Wa ma adraka ma lailatul tul, kata makmumnya. Kebalik dia. Hati-hati tuh. Di ayat pertama til, di ayat kedua tul. Jangan kebalik tuh. Akhirnya nggak jadi sholat Pak Haji karena emosi. Taltul karena nggak persiapan, salah sendiri itu. Jadi apapun harus persiapan. Siapapun yang ibadahnya bertepatan dengan turunnya malam Qadar, ibadah itu akan dilipat gandakan khairun min alfi syahrin. Senyum di jalan, mohon maaf, senyum di jalan. Sedekah ya, ibadah. Misalnya malam itu turun Lailatul Qadar, maka pahala senyumnya khairun min alfi syahrin. Sedekah 1000 khairun min alfi syahrin. Sedekah 1 miliar khairun min alfi syahrin. Dan malam Qadar mulia karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Ramadan, mohon maaf, kenapa ini bulan mulia? Bentar lagi Ramadan. Kata guru saya Syekh Mutawalli Sya'rawi dari Mesir, sebenarnya Ramadan itu bulan biasa. Biasa saja bulan Ramadan itu. Nggak lebih mulia dari 4 bulan haram. Apa 4 bulan haram? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ramadan biasa saja. Tetapi menjadi istimewa melebihi bulan-bulan yang lain karena apa Pak? Bimaji'il Quran itu. Karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Ada yang hafal ayatnya? Saya kasih hadiah. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas, dan seterusnya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Makanya mohon maaf, yang tepat, yang ideal, Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kita lihat dalam biografi para ulama ya, mereka itu sibuk di luar Ramadan, ngajar, dakwah, nulis buku. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, fokus Quran. Kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kenal? Yang madhabnya dipakai oleh mayoritas masyarakat Indonesia ini. Itu kalau masuk Ramadan, yahtimu khatmataini fi kulli fis shalah ya. Yahtimul Quran khatmataini fis shalah. Beliau hatam Al-Quran 2 kali dalam sholat setiap harinya. Berarti kalau 2 kali 30 hari 60 kali Imam Asy-Syafi'i hatam Al-Quran. Sesibuk apa beliau? Nulis, yang ngajar. Tapi itu dinomor 2-kan dulu. Masuk Ramadan fokus Quran sudah. Saya punya guru di Banten, Abu Yacidahu, Banten. Itu beliau kan hafidhul Quran. Anak-anaknya hafid Quran semua. Istrinya hafidhoh. Itu kalau sholat terawih, mohon maaf, tidak turun sahur kecuali hatam Al-Quran dalam terawih. Mulai isya nih sholat jamaah dengan santri, nanti sholat terawihnya dengan keluarga di rumah, diimami oleh beliau sendiri. Mulai Al-Baqarah, nggak turun sahur, nggak turun makan, kecuali hatam Al-Quran 30 juz dalam terawih. Dan itu dilakukan selama 30 hari. Orang sekarang itu, jadi kalau kita sehari baca Quran 2 juz merasa sudah banyak, aduh, malu kita dengan orang-orang seperti ini. Mudah-mudahan ini motivasi ya, agar kita terus berakrab-akraban dengan Al-Quran. Apalagi tadi dijelaskan
Al-Quran itu memberikan syafaat. Jadi mohon maaf, levelnya itu ada 3. Ada yang disebut dengan sahibul Quran, ada yang disebut dengan al-mahir bil Quran, ada yang disebut dengan ahlul Quran. Nah, yang selalu berakrab-akraban dengan Quran, tiap hari baca meskipun gak hafal, itu disebut dengan sahibul Quran, sahabatnya Quran. Itu yang nanti dapat syafaat dari Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, sahabat Quran. Naik sedikit disebut dengan al-mahir bil Quran, ma'as safaratil kiramil baroroh. Nanti dia bareng dengan malaikat yang paling berbakti dengan Tuhan. Ya, surganya bersama mereka itu. Itu kalau sudah baca itu, kalau orang Sunda bilang nereleng gitu. Udah nggak ada salah lah, kira-kira begitu. Lancar. Kalau bahasa Pak Sopan, mutkin, yaitu al-mahir bil Quran. Mudah-mudahan mutkin semua di sini hafalannya. Paling tinggi, yang pertama tadi apa? Sahibul Quran. Kedua, al-mahir bil Quran. Paling tinggi disebut dengan ahlul Quran. Itu yang oleh Nabi dikatakan innalillahi ahlun fil ard, ahlina fil ard. Allah punya keluarga di bumi ini. Siapa wahai Rasulullah keluarganya Allah? Bukannya nggak nikah, bukannya nggak punya anak. Keluarganya Allah itu adalah ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Tidak hanya hafal, tidak hanya faham, tetapi betul-betul mengamalkan isi Al-Quran. Itu disebut dengan ahlul Quran. Mudah-mudahan ini kita sampai pada tahap paling tinggi, itu ahlul Quran, keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau keluarga ya, saya punya anak, minta jajan saya kasih Pak ya, jatuh saya tolong. Kira-kira begitu. Kalau kita dianggap keluarga oleh Allah, insya Allah akan diselamatkan dunia akhirat. Mudah-mudahan nggak sampai berhenti di sini, terus nanti kayak Pak Haji belajar qorinya, kayak Pak siapa mufassir yang mendirikan Al-Azhar siapa? Buya Hamka. Ah, itu luar biasa itu. Kita harus sampai tahap sana itu. Ramadan mulia karena bergandengan dengan Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan itu. Termasuk mohon maaf terakhir, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, rajanya para nabi dan rasul. Sayyidu waladi Adam ajmain, rajanya anak cucu Adam, karena diberikan mukjizat terbesar sepanjang masa, yaitu Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan yang tadi dihatami diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya, dikokohkan hafalannya. Terakhir dan paling terakhir, saya mau kasih ijazah, mudah-mudahan hafalan adik-adik kuat. Ini doa dibaca oleh Sayyiduna Abu Hurairah, namanya Sayyiduna Abu Hurairah, dan diaminkan oleh Nabi. Mudah-mudahan kokoh hafalannya. Mari sama-sama dibaca. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau ilmu yang tidak mudah dilupakan. Coba diulang, ini yang putih nih, kayak bule ini siapa? Antum yang pakai kacamata. Allahumma inni, ini yang ganteng di belakang. Ah bukan, depannya A itu. Coba. Allahumma. Ya. Inni as'aluka ilman la yunsa. Itu doa siapa? Abu Hurairah, yang diaminkan oleh Nabi. Makanya Abu Hurairah bersumpah, saya tidak pernah lupa semenjak didoakan oleh Nabi. Ulangi. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Makanya mohon maaf, tadi doa Allahumma arhamna bil Quran itu ada yang sedikit keliru itu. Yang betul bukan nasina tetapi nusina. Karena Nabi mengatakan dalam hadis, la takul nasitu, kul nusitu. Kalau nasitu sengaja melupakan, Pak Haji, nggak boleh. Quran udah hafal,
Tapi sengaja melupakan, tidak ada upaya mengulang. Nasitu itu namanya, sengaja melupakan, gak boleh dosa. Tapi kalau nusitu menggunakan fi'il madhi majhul, dilupakan mungkin dengan kesibukan, mungkin dengan apa, tapi tetap ada upaya menjaga, itu ndak apa-apa. Jadi nanti dirubah doanya tuh, jangan Allahumma dzakirna minhuma nasina, tapi nusina. Dalam hadis riwayat Bukhari, la takul nasitu kul nusitu, gitu ya. Doa yang tadi dibaca pun la yunsa, bukan la yansa, tidak mudah dilupakan. Ada yang hafal? Ibu, ini orang tua murid apa ustadzah? Orang tua murid. Orang tua murid, ini yang cantik ini, Ibu. Nah, ini yang kayak bule. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Alhamdulillah, udah 2 tuh ijazah dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, dijadikan putri-putrinya, putra-putrinya yang soleh dan solihah, dijadikan huffadul Quran, hummalul Quran, hamalatul Quran, orang-orang yang terus akrab dengan Quran, dijadikan sahabat Al-Quran, dijadikan al-mahir bil Quran, dijadikan ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mudah-mudahan SMP Islam Al-Azhar 19 ini terus berkembang, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada umat. Para guru yang membimbing di sini diberkahi kehidupannya, keluarganya, diberikan putra-putri yang soleh dan solihah. Yang punya utang segera lunas. Dan yang paling penting kita berharap akhir hayat kita akhir hayat yang baik, akhir hayat yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.